Teman-teman, kita bukan pemerintahnya begini. Jangan mikirin pemerintah. Kita sendiri dulu. Mau nggak yang namanya ngaji begini minimal setiap minggu? Mau nggak kita hadir sholat subuh berjamaah? Minimal seminggu sekali saya sholat subuh berjamaah. Minimal seminggu sekali saya punya jiwa, saya punya hati, pengen bertemu sesama muslimin sebanyak ini. Minimal begitu aja dah. Kita pengen hadiah buat Nabi Muhammad jauh. Pengen kita punya andil seperti para sahabat bersama Rasulullah, yang mana mereka perang Badar, yang mereka perang Uhud, yang mereka perang Khandaq. Capek, letih, Islam baru para sahabat. Dikit-dikit suruh perang, dikit-dikit bangun perang. Senjata belum ada yang punya. Perang Badar dikatakan senjata dari muslimin 313 personil. Perang Badar, senjata pedang itu yang punya cuma 2 orang. 2 orang 313, 2 orang yang punya pedang. 300 lebih nggak ada yang punya pedang. Artinya apa? Bukan Islam ngajarin perang nih, maaf nih. Bukan Islam, bukan saya datang ke Baitur Nur buat ngajakin perang, ngajakin berantem sama orang, kagak. Saya nggak ngomong begitu. Tetap kita jiwa kita kepada Allah dan Rasulullah. Mindset kita Allah, Rasulullah, dan cinta sesama muslimin. Itu udah. Mindset kita nih Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Kita mau ngapain aja. Kalian yang muda, kalian yang syabab. Terutama karena ini potensial jayanya Islam ini. Betul. Bukan yang aki-aki, yang begini-begini. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau otak kita, mindset kita, semua pemikiran kita Allah Rasulullah, cinta sesama muslimin. Karena muslimin kalau kuat nggak ada yang bantai orang, Pak. Betul. Pernah kita dengar Hindu dibantai sama muslimin? Pernah kita dengar? Buddha dibantai sama muslimin? Pernah kita dengar? Nasrani, Protestan, Katolik dibantai sama muslimin? Pernah kita dengar? Tapi muslimin dibantai sama Hindu, ada enggak? Muslimin dibantai sama orang-orang Buddha, ada enggak? Tapi muslimin tidak pernah bantai orang. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibantai aja gitu. Karena buih, cuman jadi buih nih sekarang. Banyak India kayak gimana kurang banyak jumlah populasi muslimin banyak juga di India, betul. Tapi digebukinnya sampai begitu. Setiap hari itu. Yang anak di perpustakaan, anak-anak sekolah datang aparat dipukulin sampai berdarah, sampai bocor kepalanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai datang ke negara kita hal-hal tersebut. Kalau udah sampai ke sini terjadi fitnah besar, fala talumanna illa nafsah. Jangan kita salalahin siapapun kecuali diri kita sendiri. Alhamdulillah kita masih tenang, betul. Kuatin, kompak. Muslimin sama muslimin pegang, jangan pegangan cuman jari, ibaratnya pegangan pakai apa ini namanya nih? Pakai lengan kita tuh, pelukannya pakai lengan ketemu lengan. Siapapun yang mau bentur kita nggak bakal roboh gitu. Cuman kalau masih pegangan tangan, ibaratnya nih, betul. Yang kuat kita, yang kuat apa? Yang kuat sesama muslimin, cintain sesama muslimin. Karena hadis daripada Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, kata Rasulullah SAW, tidak akan sempurna keimanan kalian, nggak bahananya, kalau kata orang Betawi, nggak bakalannya sempurna, kata Rasulullah SAW. Nggak bakalannya sempurna keimanan kalian sehingga kalian mencintai sesama muslim seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nggak bakal sempurna. Yang salah kita ini ngelihat tetangga punya jam tangan cakep sedikit, orang ngimpi di mana? Itu boleh dibagi di mana itu? Ada aja dikata gitu, kalau kata orang Betawi. Ada aja iseng, mulutnya iseng. Ada aja diucapin.
Tetangga baru punya baju koko cakep merek Amu. Ya. Merek Amu, anak-anak muda kan. Ya, cakep sedikit, dikata di dalam hati. Kacamata frame-nya diganti, ada aja diomongin. Ya. Apalagi kita yang kebanyakan ngaji. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kenapa? Ya kebanyakan yang ngaji. Karena syaitan ngeganggu muslimin dihasad dan sombong. Terutama lingkup majalis. Lingkup majlis, lingkup sholat berjamaah di media masjid musola, syaitan ganggunya hasud sama sombong. Keimanan nggak diganggu sama syaitan. Keimanan nggak diganggu. Lain kalau kita ke Eropa, lain kita kalau ke benua Amerika, lain kalau kita ke Barat, imanan kita diganggu sama syaitan. Tapi kalau kita tiap minggu majlis, tiap hari sholat berjamaah, syaitan harus mengganggu karena iblis sudah sumpah sama Allah. Ketika diusir dari surganya Allah, dia bersumpah, aku akan ganggu Bani Adam seganggu-ganggu. Nah, dicari tuh. Nah, media seperti ini, gangguan syaitan dihasad dan sombong. Hasud nih, wah bukan main udah ngeliat orang. Sombong, baru punya BHS itu juga boleh dibagi. Sarung BHS itu juga boleh dibagi. Petampang petenteng jalan kayak orang ngengkang. Ya Allah, betul. Nah itu tuh penyakit seperti itu. Kita tipisin, kita ilangin pelan-pelan, nggak bisa cepet. Pelan-pelan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Setiap minggu kita kumpul untuk bersama muslimin, saudara-saudara kita. Niatin, ya Allah, aku bangun pagi, aku pengen ketemu para muslimin. Aku pengen sholat berjamaah, ya Allah. Aku ingin mengingatmu, ya Allah. Aku ingin mengingat Rasulullah dan aku ingin bersama kaum muslimin. Baru tambahannya kita pengen ngaji. Begitu terus tuh tiap minggu tuh. Jadi guru mau datang, guru nggak datang, masa bodoh. Betul. Ada ilmu, alhamdulillah, girah, ya Allah, terima kasih. Terus kalian terutama yang muda-muda, ya, yang muda-muda, karena yang bersama Rasulullah SAW adalah anak-anak muda. Yang bersama Rasulullah SAW adalah anakmu. Yang menjayakan Islam ini anak-anak muda dahulu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersama Rasulullah khidmah kepada Rasulullah SAW umur 9 atau 10 tahun. Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, aku bersama Rasulullah 10 tahun sampai Rasulullah meninggal. Tetapi setiap apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan, kalau itu salah, Rasulullah tidak pernah bertanya. Dan apapun yang aku nggak kerjain, yang mana Rasulullah perintahin, Rasulullah nggak pernah marah. Shallu ala Muhammad. Sampai segitunya anak muda mengibaratkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan orang tua yang mensifatkan Nabi Muhammad. Anak-anak muda, apalagi kalau anak muda dari kecil, dari muda, udah setiap saat jiwa kalian, hati kalian cuman cinta, pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad ini Nabi yang luar biasa. Nabi yang hebat sehebat-hebatnya. Alhamdulillah kita tahu namanya bulan Rajab. Betul. Tahu sebentar lagi Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Semua kita tahu kayak gitu. Habis itu ada Dzulhijjah, ibadah haji. Habis itu ada Muharram. Habis ada Rabiul Awal. Begitu hari. Tapi kita mengenal hal-hal tersebut melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Nah kita ini jangan sekali-kali menganggap Nabi Muhammad ya Nabi yang biasa, jangan. Karena kita ini orang-orang kita semua nih yang kurang ngaji, kurang sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini zaman cuma dua salahnya. Orang kalau nggak ngaji salah ngaji. Tuh. Kalau nggak ngaji salah ngaji. Nggak ngaji udah jelas. Betul.
nggak ngaji dia, nggak jelas, nggak tahu. Yang kesiannya lagi, yang lebih parahnya lagi adalah kalau salah ngaji, salah dengerin, yang ngomong, yang ngoceh, yang megang mikrofon, yang mikrofon depan mukanya, yang ngebid'ahin maulid aja, yang ngebid'ahin tahlil aja, nggak percaya sama aulia, nggak percaya sama para orang-orang solihin, begitu dan begitu. Yang dikaji sholat Jumat, khutbahnya begitu aja udah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu, begitu tiap Jumat. Saya sampai bingung tuh. Kayak nggak ada bahasan yang lain. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu, wah, dan semuanya diapin neraka. Gua di jahanam, tinggal jahanamin umat Nabi Muhammad. Nauzubillah. Begitu yang bikin lemah kaum muslim. Banyak doang jadi lemah, dibantai sama musuh-musuh Islam, habis. Nauzubillah. Ya, jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita sedikit mengkaji atau mendengar kisah-kisah bagaimana Sayyidina Anas bin Malik. Oke, mau apa enggak? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau khidmah kepada Rasulullah SAW dikatakan di umur 9 atau 10 tahun. Ya, diriwayatkan kuntu waqifan asabbul ma'ala yadayhi farafa'a ra'sahu. Suatu hari aku pernah ingin melayani Rasulullah SAW. Ketika ingin melayani, karena beliau pelayannya Nabi Muhammad. Umur 9-10 tahun Sayyidina Anas bin Malik diserahin oleh ibunya tercinta. Umur 9-10 tahun suruh tinggal sama Nabi Muhammad, suruh diam sama Nabi Muhammad, suruh diam di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya yang minta, umur 9 atau 10 tahun. Begitu awal hijrah dikatakan para sahabat-sahabat memberikan seluruhnya, orang-orang Ansor. Orang Ansor itu orang-orang Madinah. Orang Madinah ngasih harta, orang Madinah ngasih tanah. Begitu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya datang dari kota Mekah, begitu datang kota Mekah, mereka nol, nggak ada investasi di Madinah, nggak punya harta, semua ditinggalin. Keluarga yang jauh daripada Nabi Muhammad ditinggalin oleh para sahabat dan Rasulullah. Rasulullah pun tangan kosong, nggak bawa harta, nggak bawa apa. Nah, sahabat Ansor begitu Nabi Muhammad datang 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, para sahabat ngasih seluruh harta-hartanya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Ada yang ngasih ada yang ngasih bahan pokok, ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih uang. Nah, ibunya Sayyidina Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Seorang ibu yang memandang Nabi Muhammad dengan penuh mahabbah. Seorang perempuan yang melihat Nabi Muhammad dengan penuh mahabbah dan pengagungan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai harta, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku punya anak, namanya Anas ya Rasulullah. Ini Anas aku hadiahkan, aku serahkan kepadamu. Terserah kamu apain aja nih anak. Yang aku punya cuma anak doang. Duit kagak, ibaratnya kalau kata orang Betawi. Apa kagak, udah cuma ada anak doang. Nih, bawa ya Rasulullah. Itulah Ummu Sulaim. Dibawalah Sayyidina Anas di rumahnya Rasulullah untuk khidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 10 tahun. Nah, suatu hari Sayyidina Anas bin Malik lagi ngelayanin Rasulullah SAW, enggak sengaja tumpah mengkena badan yang mulia Rasulullah SAW. Tempo-tempo kalau orang Betawi kena begitu, ngamuk kagak kira-kira? Waduh, busut, pakai busut lagi orang Betawi kalau ngomong busut katanya. Apa kan begitu? Kata Rasulullah SAW. Begitu ketumpahan dari yang dilayani oleh Sayyidina Anas bin Malik, dikatakan air, ada yang bilang kuah. Yang jelas begitu Sayyidina Anas bin Malik membawakan layanan untuk Rasulullah, hidangan untuk Rasulullah, dikatakan airnya tumpah mengenai tubuhnya Rasulullah SAW. Bingung, farafa'a ra'sahu, kemudian Sayyidina Rasulullah melihat ke atas ke wajahnya Sayyidina Anas bin Malik.
Anas bin Malik masih umur 10 tahun, bocah, lagi ngelayanin, numpahin sesuatu ke tubuhnya Nabi Muhammad. Dilihat oleh Nabi Muhammad, disenyumkan oleh Rasulullah SAW. Ala u'allimuka thalatha khisal. Tahu omongan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah menawarkan kepada Sidina Anas 3 macam, menawarkan amalan, menawarkan sesuatu yang berharga untuk Anas bin Malik. Enggak marah, enggak protes, enggak merengut. Tuh, habis ditumpahin deh. Bajunya habis ditumpah, istilahnya badannya habis ditumpahin sama air Rasulullah. Tapi begitu melihat Sayyidina Anas, langsung Rasulullah menawarkan doa, menawarkan amalan. Apa kata Rasulullah? Alau alimka thalatha khisal. Ya Anas, maukah aku ajarkan 3 macam